Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal jamaah, al-ikhwan wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari pembacaan kitab Al-Mukhtasar min Sahih Sirah Nabawiyah, ringkasan dari Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang nuzulul wahyi, turunnya wahyu yang pertama, yakni surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dan sudah berlalu juga sampai kisah Nabi SAW dibawa oleh Khadijah ke rumah sepupunya, ke rumah anak pamannya, yang mana anak pamannya Khadijah ini adalah seorang rahib ahli ibadah dari agama Nasrani, tapi agama Nasrani yang lurus di atas ajarannya Nabi Isa alaihissalam yang bernama Waraqah ibn Nawfal. Yang Nabi SAW mengatakan tentang Waraqah bin Nawfal dalam hadis riwayat Al-Hakim, la tasubbu Waraqah fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain. Jangan kalian mencela Waraqah bin Nawfal, karena aku melihat bahwasanya Waraqah bin Nawfal di akhirat diberikan untuknya satu surga atau dua surga. Jadi Waraqah bin Nawfal ini dijamin masuk surga. Sebagian ulama memasukkan Waraqah bin Nawfal ke dalam golongan sahabat seperti Imam Al-Tabari dan Imam Al-Baghawi rahimahullah. Kita lanjutkan pembahasan masih berkaitan kisah ini. Waraqah bin Nawfal di kisah sebelumnya berkata kepada Nabi SAW, "Laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuk." Seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengeluarkan dirimu dari Mekah. Di sini isyarat dari Waraqah bin Nawfal bahwasanya setiap orang yang didatangi oleh Jibril alaihissalam kemudian dia diangkat menjadi seorang nabi, dia akan dikeluarkan dari kampungnya. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya ketika berdakwah mereka dikeluarkan dari kampungnya. Maka Nabi mengatakan, "Awa mukhrijiyahu." Apakah mereka kaumku akan mengusirku dari Mekah ini? Kata Waraqah bin Nawfal, "Na'am, iya." Dari kalimat ini kita ambil pelajaran bahwasanya mencintai tanah kelahiran atau tanah air itu sesuatu yang mubah, diperbolehkan. Di sini Nabi SAW merasa heran dan merasa sedih karena ada kemungkinan nanti beliau diusir dari tanah kelahirannya, kota Mekah. Oleh karenanya ketika beliau hijrah nanti dari Mekah ke Madinah, sebelum beliau berangkat, Nabi SAW menghadap kota Mekah seraya mengatakan, seandainya bukan karena kaumku mengeluarkan aku dari sini, niscaya aku tidak akan meninggalkan kota Mekah. Karena Nabi cinta dengan tanah kelahirannya. Oleh karenanya cinta itu di sisi para ulama terbagi menjadi tiga. Ada cinta yang sifatnya disyariatkan, mahabbah syar'iyyah. Itulah cinta kepada Allah dan cinta karena Allah. Mahabbatullah wal mahabbah fillah. Cinta kepada Allah, cinta karena Allah. Ini disyariatkan. Ada mahabbah, cinta yang sifatnya mubah. Itulah cinta tabi'iyah, cinta tabiat namanya. Cinta tabiat ini sifatnya mubah, boleh-boleh saja. Seperti orang cinta dengan tanah kelahirannya, itu cinta tabiat, tidak masalah.
Seorang anak cinta pada orang tuanya itu cinta tabiat. Oleh karenanya nanti akan dikisahkan ketika Abu Thalib meninggal dunia, Nabi merasa sedih. Padahal Abu Thalib ini agamanya musyrik, dari kaum musyrikin Abu Thalib. Tapi Nabi sedih karena Nabi cinta kepada Abu Thalib ini cinta tabiat, cinta seorang keponakan kepada pamannya. Maka ini diperbolehkan, hal yang mubah. Yang ketiga namanya cinta mahabbah syirkiyah atau muharramah, cinta yang masuk kategori kesyirikan dan diharamkan. Apa itu? Yaitu seseorang mencintai sesuatu yang membuatnya menjadi tunduk dan patuh kepada selain Allah. Cinta pada sesuatu yang membuatnya tunduk dan patuh kepada selain Allah, seperti cinta kepada berhala. Oleh karenanya Allah mencela kaum musyrikin, yuhibbunahum kahubbillah. Kata Allah, mereka kaum musyrikin mencintai patung-patung berhala mereka seperti cinta mereka kepada Allah. Jadi mereka tunduk dan patuh bersujud di hadapan berhala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Maka ini 3 jenis cinta di sisi para ulama. Kemudian dari ucapan ini juga kita ambil faedah bahwasanya seseorang yang berdakwah di jalan Allah pasti mendapati rintangan-rintangan. Oleh karenanya nanti kita baca dari awal Nabi berdakwah sampai akhirnya beliau mendapati banyak rintangan-rintangan. Maka ini berkaitan dengan ucapan Waraqah bin Nawfal. Maka dengan demikian selesai wahyu yang pertama. Setelah turun wahyu yang pertama, maka terjadi masa fatrah, yakni masa kekosongan wahyu. Setelah turun wahyu yang pertama, kosong wahyu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, selama 40 hari setelah wahyu yang pertama turun, itu kosong, tidak lagi turun ayat. Dalam keadaan Nabi menunggu dan kaum musyrikin mengejek Nabi. Kata kaum musyrikin, wahai Muhammad, mana syaitanmu kemarin yang datang? Kok tidak turun-turun lagi? Kok tidak turun-turun lagi? Oleh karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa tertekan ketika itu, merasa sedih. Dan para ulama menyebutkan kenapa setelah wahyu yang pertama, antara wahyu pertama dan kedua ada jedanya sampai 40 hari. Di antara hikmahnya kata mereka adalah liyadhabanhu minaqur, untuk menghilangkan rasa takut di hati Nabi. Sudah kita kisahkan di pertemuan sebelumnya, ketika turun wahyu yang pertama, bagaimana keadaan Nabi? Ketakutan. Sampai pulang ke rumahnya keringat dingin mengatakan pada Khadijah, "Zamiluni, zamiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Jadi supaya Nabi tenang, diberikan jeda istirahat 40 hari di situ. Supaya tenang dulu keadaannya dan balik seperti semula. Setelah itu barulah turun wahyu yang kedua, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan, tiba-tiba ada yang memanggil, wahai Muhammad. Suaranya jelas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat di sekitarnya tidak ada. Tiba-tiba beliau melihat ke atas, tiba-tiba Jibril alaihi salam dengan wujud aslinya menutup ufuk. Bayangkan ya, kemarin Jibril datang dengan wujud laki-laki, Nabi ketakutan. Kedua datang lagi dengan wujud asli. Jibril alaihissalam wujud aslinya memiliki 600 sayap. Satu sayapnya bisa mencongkel negerinya kaum Lut. Dia punya 600. Ketakutan Nabi SAW. Akhirnya beliau pulang lagi berkata, "Dathiruni, dathiruni." Selimuti aku, selimuti aku. Kemudian turunlah ayat dalam surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 8. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, fa'anzir, tegaklah, berilah peringatan. Ini yang membedakan surat sebelumnya dan surat ini. Kalau Al-Alaq hanya diperintahkan membaca saja. Iqra, baca.
Janganlah engkau memberi sesuatu untuk mendapatkan ganti yang lebih banyak. Prinsip sedekah biar kaya. Allah ingatkan di sini, jangan engkau memberikan sesuatu supaya dapat ganti yang lebih banyak. Ingin dapat 100 juta, sedekah 10 juta. Karena satu kebaikan diganti dengan 10 kebaikan. Ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamun tastakbir. Kalau memberi sesuatu, jangan berharap mendapat yang lebih banyak. Kemudian wa li rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu bersabarlah. Oleh karenanya dengan turun ayat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam resmi diangkat menjadi seorang rasul. Menjadi seorang rasul. Oleh karenanya beliau diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq, diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Muddatsir. Sekarang apa bedanya nabi dengan rasul? Banyak kaul para ulama tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau kita simpulkan, ada 3 pendapat para ulama perbedaan nabi dan rasul. Yang paling masyhurnya yang pertama, beda nabi dan rasul. Kalau nabi itu diwahyukan kepadanya syariat, tapi tidak diperintah untuk menyampaikan. Itu nabi. Diwahyukan kepadanya syariat, tapi tidak diperintah untuk menyampaikan. Cukup dia amalkan sendiri. Tapi kalau rasul diwahyukan kepadanya syariat, tapi diperintah untuk menyampaikan. Makanya di Al-Alaq cuma diperintah membaca saja. Di Al-Muddatsir diperintahkan memberikan peringatan. Jadi maknanya disampaikan. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, di antara ucapan para ulama, beda antara nabi dan rasul. Kalau nabi itu melanjutkan syariat nabi sebelumnya. Jadi hanya melanjutkan estafet saja. Itu nabi. Jadi diutus nabi, dia melanjutkan syariat nabi sebelumnya. Adapun seorang rasul, dia melanjutkan syariat nabi sebelumnya dan diberikan syariat yang baru. Tetap dia melanjutkan, tapi dia diberikan oleh Allah syariat yang baru untuk menyempurnakan syariat sebelumnya. Oleh karenanya agama Islam ini syariatnya saling menyempurnakan. Semakin datang nabi yang terakhir semakin sempurna. Oleh karenanya dalam syariat kita ada ajaran-ajaran yang dulu diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti khitan, sunat, itu syariat dari Nabi Ibrahim. Haji itu dari Nabi Ibrahim. Berarti melanjutkan tapi diberikan syariat yang baru. Itu rasul. Perbedaan yang ketiga, di antara kaul ulama, kalau nabi itu diutus kepada kaum yang sudah ikut dengannya. Jadi kaumnya sudah ikut dengan dia, tidak banyak berontak, tidak banyak menyelisih. Itu nabi. Tapi kalau rasul dikirim kepada kaum yang mengingkarinya dan mendustakannya. Nah, ini kesimpulan perbedaan nabi dan rasul di sisi para ulama. Dan nabi itu dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad. Adapun rasul itu dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Dimulai dari Nabi Nuh. Kenapa? Karena dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh diberikan syariat, tapi tidak diperintahkan menyampaikan, hanya untuk diamalkan oleh Nabi itu saja. Tapi mulai Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan berdakwah, menyampaikan. Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 163, Allah berfirman, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Kata Allah, sesungguhnya kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam dan nabi-nabi setelahnya. Dimulai dari Nuh, ini seorang rasul. Dengan demikian Nabi alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan sepakat para ulama Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi di hari Senin. Di hari Senin.
Pendapat yang masyhur di bulan Ramadan ketika usia beliau 40 tahun. Jadi waktu beliau diangkat menjadi nabi. Di hari Senin di bulan Ramadan di usia yang ke-40 tahun. Maka selesai peristiwa beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Setelah itu kita baru mulai fase berikutnya, Nabi mulai berdakwah. Karena tadi di surat Al-Mudaththir perintahkan, "Qum fa'anzir." Tegaklah wahai Muhammad, berilah peringatan. Dan beliau berdakwah di awal-awal di fase Mekah dengan dua tipe, dengan dua cara berdakwah. Cara berdakwah yang pertama al-marhalah as-sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Yang kedua ad-dakwah al-jahriyah, dakwah terang-terangan. Dakwah terang-terangan nanti terbagi menjadi dua. Ada dakwah terang-terangan biasa, ada dakwah terang-terangan ketika Umar bin Khattab dan Hamzah sudah masuk Islam. Itu berubah, kondisi dakwah langsung berubah. Karena Umar dan Hamzah bin Abdul Muttalib ini dua orang yang sangat disegani oleh orang Quraisy. Jadi ketika keduanya masuk Islam, tiba-tiba kaum Quraisy langsung merevisi rencana-rencana mereka. Mereka sudah susun rencana banyak bagaimana menghalangi dakwahnya Muhammad. Ketika Umar masuk Islam, Hamzah masuk Islam, mereka revisi. Ini nggak bisa dipakai lagi rencana lama. Plan A-nya gagal, ganti plan B. Karena yang dihadapi ini orang yang tak takut mati sama sekali. Lagi musyriknya saja tidak takut mati, apalagi sudah masuk Islam. Makanya Umar itu dikenal kalau dia keluar bawa pedang, pasti besoknya ada berita orang meninggal dunia. Itu Umar bin Khattab. Saking sangatnya, saking beraninya. Kita lihat bahasa yang pertama, berdakwah sembunyi-sembunyi. Dalam berdakwah sembunyi-sembunyi ada 6 pembahasan yang akan kita bahas. Pertama yang akan kita bahas adalah dalil berdakwah sembunyi-sembunyi. Ini pembahasan yang pertama. Bahasan yang kedua adalah bagaimana cara Nabi SAW berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Karena zaman dulu tidak ada WA, tidak ada SMS, tidak ada telepon. Kalau sekarang sembunyi-sembunyi bisa lewat media sosial. Bagaimana caranya sembunyi-sembunyi? Yang ketiga yang akan kita bahas, berapa lama Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi? Ini yang ketiga. Yang keempat adalah apa hasil dari berdakwah sembunyi-sembunyi? Apa hasil yang akan beliau dapatkan? Yang kelima adalah orang-orang yang masuk Islam di awal-awal dakwah sembunyi-sembunyi. Kita akan sebutkan nanti. Totalnya sekitar 60 sampai 70 sahabat. Jadi Nabi itu berdakwah sembunyi-sembunyi masuk Islam puluhan, 60 sampai 70. Dan mayoritasnya anak-anak muda yang usianya di bawah 40 tahun. Ini orang-orang yang masuk Islam di awal. Kemudian bahasan yang keenam yang terakhir, kita akan bahas pelajaran-pelajaran yang diambil dari dakwah sembunyi-sembunyi. Kita masuk bahasan yang pertama. Apa dalilnya Nabi SAW pernah berdakwah sembunyi-sembunyi? Sebelumnya harus kita pahami hukum asal dakwah itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Hukum asal dakwah. Hukum asalnya apa? Terang-terangan. Jadi dakwah itu jangan sembunyi-sembunyi. Hukum asalnya terang-terangan. Di depan orang banyak. Beginilah Nabi Musa alaihissalam berdakwah. Nabi Musa ditantang oleh Fir'aun. Wahai Musa, kalau engkau memang pandai ilmu sihir, saya tantang sihir. Apa jawaban Musa? Qala maw'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsyarun nasu duha. Ya sudah, saya terima tantangan. Engkau jual, saya beli. Cuma syaratnya kata Musa, kita berdua, kita perang, kita tanding sihir.
di hari Id, di hari raya di mana manusia semuanya berkumpul. Nah, ini tantangan Musa. Jadi nggak sembunyi-sembunyi kita face to face ya, tidak. Dia menolong baju. Ini model hukum asal berdakwah itu terang-terangan di hadapan orang lain. Tapi di sini Nabi SAW berdakwah sembunyi-sembunyi. Kita akan sebutkan nanti sebabnya. Adapun dalilnya datang dalam banyak riwayat. Di antaranya dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, beliau masuk Islam dalam keadaan Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi. Oleh karenanya ketika beliau sudah memeluk Islam, Nabi berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzar, uktum hadzal amal." Wahai Abu Dzar, sembunyikan perkara ini. Jadi sembunyikan Islam, jangan kau tampakkan dulu. Warji, pulanglah ila baladi, ke kampungmu. Fa idza balagha ruhuna fa'aqbil. Kalau engkau sudah mendengar kami sudah berdakwah terang-terangan, baru engkau datang kembali. Tapi sekarang diam-diam, sembunyikan keislaman. Ini kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian dalil yang kedua masih dalam Sahih Al-Bukhari adalah Islamnya Miqdad Ibnu Aswad radhiyallahu anhu. Nah, Nabi SAW berkata kepadanya, "Wa kadzalika kunta anta tukhfi imanaka bi Makkah qabl." Demikianlah dulu wahai Miqdad, engkau menyembunyikan keimananmu di negeri Makkah. Ini menunjukkan Nabi SAW pernah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini dalil-dalil dan masih banyak lagi. Namun kita cukupkan 2 dalil saja. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, bagaimana caranya Nabi berdakwah dengan sembunyi-sembunyi? Ada 2 cara. Cara yang pertama, Nabi mendatangi per individu. Jadi didatangi satu-satu, namun diseleksi. Bagaimana Nabi menyeleksinya? Nabi menyeleksi orang Quraisy, siapa di antara mereka yang kira-kira bisa menerima dakwah dan bisa dipercaya. Karena Nabi paham orang Quraisy itu, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, orang yang didakwah itu tipenya ada 3. Ada yang kemungkinan besar dia menerima dakwah, ada yang kemungkinan besar dia menolak, ada yang 50-50. Bisa jadi menerima, bisa jadi menolak. Maka dalam metode berdakwah sembunyi-sembunyi, Nabi SAW mendakwahi golongan yang pertama, yang kemungkinan besar dia menerima dakwah. Maka yang Nabi datangi Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar itu sudah tampak dari dulu, dia punya jiwa yang hanif, senang kebenaran. Jadi diseleksi. Karena kalau Nabi berdakwah sendiri-sendiri, namun yang didatangi orang-orang yang pasti menolak, dalam keadaan mulutnya juga suka bicara ke sana kemari, bisa gawat. Ketika Nabi berdakwah, dia menolaknya dan dia memprovokasi manusia, sehingga satu persatu didatangi, tapi diseleksi. Yang kemungkinan besar menerima. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi adalah Nabi membuat markas dakwah. Markas dakwah. Itulah sebuah markas yang dikenal dengan Darul Arqam. Darul Arqam. Darul Arqam ini rumah sahabat yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam ini masuk Islam lewat tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi SAW buat markas dakwah di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Sehingga kalau ada sahabat mau belajar Islam, datang ke rumah itu, diajari kemudian pulang. Nabi SAW ingin memberikan wasiat, nasihat di situ. Sudah diajari, pulang. Kenapa Nabi SAW memilih rumah sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam? Disebutkan oleh para ulama sirah, sebabnya ada 4 sebab Nabi memilih rumahnya Al-Arqam. Kenapa tidak pilih rumahnya Abu Bakar, rumah sahabat-sahabat yang lain, rumahnya Utsman, tapi dipilih rumahnya Al-Arqam? Yang
tahu dia masuk Islam. Karena kaum musyrikin yang disolat sahabat-sahabat senior yang punya kedudukan yang sudah ketahuan masuk Islam. Ini sebab yang pertama, karena beri rumahnya Al-Arqam. Yang kedua, karena Al-Arqam ini masih muda, umurnya belasan tahun, sehingga sangkaan kaum musyrikin kepada Al-Arqam ini jauh dengan sangkaan ke sahabat-sahabat yang senior. Mereka mengatakan tidak mungkin kumpul di rumah Al-Arqam, masih kecil, masih muda. Ngapain Muhammad kumpul di rumah anak kecil? Sehingga sangkaannya itu lemah. Ini yang kedua. Sebab yang ketiga, karena rumahnya Al-Arqam ini di atas Bukit Safa. Bukit Safa itu terkenal di masa itu tempat yang sering ramai. Jadi sering terjadi kegiatan di Bukit Safa. Sehingga kalau ada sebuah tempat biasa ramai-ramai, kemudian Nabi dan sahabat kumpul di situ ramai-ramai juga, orang nggak curiga. Tapi seandainya dipilih rumah sahabat yang biasa sepi, tiba-tiba ramai, itu digerebek. Ini kan biasa ramai, orang pun cuek saja. Di rumah fulan ramai, kok biasa di Bukit Safa, biasa ramai. Jadi tidak curiga kaum musyrikin. Kemudian alasan yang keempat, kenapa Nabi SAW memilih rumahnya Al-Arqam? Dikarenakan Al-Arqam ini dari keturunan Bani Makhzum. Keturunan Bani Makhzum. Sedangkan Nabi Muhammad itu dari Bani Hashim. Kafir Quraisy itu tahu antara Bani Hashim dan Bani Makhzum ini suka ribut, suka bersaing. Sehingga mereka tidak akan menyangka Muhammad membuat markas di rumahnya Bani Makhzum. Karena Bani Hashim dan Bani Makhzum dikenal dari dulu suka bersaing, perang dingin. Sehingga dengan empat sebab ini Nabi SAW memilih rumahnya Al-Arqam Ibn Al-Arqam. Maka ini cara yang kedua. Nabi SAW berdakwah sembunyi-sembunyi, membuat markas untuk berdakwah. Oleh karenanya diperbolehkan bagi orang yang menyusun strategi dakwah, dia membuat markas. Nah, baik tempat atau dia buat masjid, itu hal yang sudah ada salafnya di masa Nabi SAW untuk menyusun strategi. Orang melakukan kejelekan saja itu butuh tempat markas menyusun strategi, padahal makar kejelekan. Terlebih kalau ada rencana yang baik, maka dia butuh markas. Maka ini pembahasan yang kedua, cara berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Pembahasan yang ketiga adalah lama berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Disebutkan dalam riwayat Nabi SAW berdakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Jadi 3 tahun dari awal beliau diangkat jadi Rasul, beliau berdakwah sembunyi-sembunyi. Nah, maka ini yang ketiga. Bahasa yang keempat, apa hasil dari dakwah sembunyi-sembunyi ini? Hasilnya adalah masuk Islamnya beberapa sahabat-sahabat senior. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya ada 3 sahabat yang awal-awal masuk Islam. Wanita pertama yang masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini dari kalangan wanita. Dari kalangan laki-laki yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dari kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Dikisahkan dia masuk Islam usia 8 tahun atau 10 tahun. Kenapa bisa beliau masuk Islam dari kalangan anak-anak lebih dulu? Karena Ali itu diasuh oleh Nabi dari kecilnya. Nabi SAW minta izin kepada Abu Thalib untuk membawa Ali untuk dirawat. Maka ini 3 orang yang pertama kali masuk Islam. Dari kalangan wanita Khadijah, laki-laki dewasa Abu Bakar, dan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Setelah itu barulah Abu Bakar As-Siddiq berdakwah. Jadi selain Nabi yang berdakwah, Abu Bakar juga ikut berdakwah. Abu Bakar dikenal akhlaknya bagus, pandai berretorika, dan Abu Bakar
Bakar itu sahabat yang paling mengerti nasab orang-orang Arab. Jadi kalau bicara orang senang. Oleh karenanya banyak sahabat-sahabat yang sedia masuk Islam melalui Abu Bakar. Di antara yang pertama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah masuk Islam lewat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua adalah Utsman ibn Affan. Utsman bin Affan masuk Islam lewat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada Zubair ibn Awwam juga masuk Islam lewat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam lewat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Talha bin Ubaidillah. Sahabat-sahabat yang kita kenal dijamin masuk surga ada 10 orang itu. Mayoritas yang masuk Islam lewat Abu Bakar As-Siddiq. Ini pandainya beliau dalam membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkumpulkan semuanya sekitar 60 sampai 70 orang dan mayoritasnya masih muda. Abu Bakar itu usianya di bawah Nabi 3 tahun. Abu Bakar lebih muda. Jadi ketika Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40, Abu Bakar usianya masih 37. Sehingga masih masuk kategori muda. Sebagaimana sering kita bahas, seseorang itu dikatakan pemuda kalau usianya di bawah 40 tahun. Walaupun anaknya 5, tapi dia di bawah 40, nah tetap dikatakan pemuda. Nah, maka ini berkaitan dengan orang-orang yang pertama kali masuk Islam lebih muda. Pada senang bapak-bapak, alhamdulillah masih muda. Nah, belum tua. Nah, berarti kalau sudah di atas ya berarti sudah tua. Maka ini sahabat-sahabat yang masuk Islam pertama kali, dan para ulama mengambil kesimpulan kenapa anak-anak muda ini lebih cepat menerima dakwah Nabi dibanding orang-orang yang tua. Ada 2 alasan di sisi mereka. Alasan yang pertama, karena anak muda tidak begitu terikat dengan adat istiadat di kaum musyrikin. Beda dengan orang tua. Orang tua itu sangat mengikat dirinya dengan adat dan tradisi. Apapun orang bilang, yang penting adat dan tradisi. Makanya ketika Abu Thalib ingin ditalkin oleh Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Di sisi Abu Thalib ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Umayyah mengatakan atadhabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, engkau tidak suka dengan agama nenek moyang kita, agama Abdul Muttalib, lebih terikat. Sedangkan anak muda ini tidak begitu terikat, sehingga lebih gampang untuk menerima Islam. Kemudian alasan yang kedua, karena anak-anak muda ini mereka lebih condong kepada perubahan. Jadi pikirannya tidak begitu kolot, ingin adanya inovasi, ingin adanya perubahan, dan mereka melihat apa yang dibawa Nabi ini sebuah kebaikan, maka mereka lebih cepat untuk masuk ke dalam Islam. Maka ini berkaitan dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sehingga ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari dakwah sembunyi-sembunyi. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik, bahwasanya seorang dai atau seorang pemimpin dia harus mengerti fikih ketika lemah dan fikih ketika kuat. Fikih ketika lemah dan fikih ketika kuat. Di sini Nabi SAW melihat sahabat-sahabat ini masih lemah, dakwah masih lemah di kota Mekah, sehingga Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi. Oleh karenanya tidak ada syariat jihad dengan pedang di fase dakwah di Mekah. 13 tahun Nabi di Mekah tidak pernah ada perang melawan kaum musyrik. Oleh karenanya kalau kita temukan di Al-Quran ada ayat-ayat tentang jihad yang turun di Mekah, maka ayat jihad itu dibawa kepada jihad dengan dalil atau jihad dengan hujjah atau jihad dengan dakwah, bukan jihad dengan pedang. Oleh karenanya harus paham fiqhul dha'fi wal quwwah. Fikih ketika lemah
dan ketika kuat. Makanya ayat-ayat yang turun pada Nabi SAW dulu, turun ayat dalam surat Al-Anfal itu bahwasanya satu orang beriman kalau menghadapi 10 orang kafir tidak boleh lari, 1:10. Jadi kalau kaum muslimin ada 300, musuhnya ada 3.000, tidak boleh lari. Karena ketika itu Allah melihat kaum muslimin masih kuat. Tapi ketika Allah melihat kaum muslimin sudah lemah, al-ana khaffafallahu ankum, sekarang Allah ringankan untuk kalian, dan ringannya jauh sekali, dari 1:10 menjadi 1:2. 1:2. Jadi kalau ada satu kaum mukminin, ada 2 musyrik, maka tidak boleh lari, karena 1:2. 1000 lawan 2000, 1000 melawan 2000, 100 melawan 200. Jauh turun. Karena Allah melihat situ sudah mulai melemah. Itu saja 1:2 masih berat. 1:1 saja berat. Enggak ada musuh aja ya masih berat. Nah ini bagaimana ada fikir situ kapan kuat dan kapan lemah. Kemudian pelajaran berikutnya yang kita bisa ambil dari dakwah sembunyi-sembunyi ini, bahwasanya Islam itu dakwah yang umum, tidak khusus untuk bangsa Arab. Dakwah yang umum, tidak khusus untuk bangsa Arab saja. Nah, karena Nabi SAW rahmatan lil alamin diperintahkan menyampaikan ke seluruh manusia. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu bahwasanya dakwah tahtaj ila marhalatin wa sabrin. Dakwah itu butuh tahap-tahap dan kesabaran di dalam berdakwah. Maka dengan ini selesai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, insyaallah 3 menit. Jadi kita masuk dakwah secara terang-terangan. Setelah dakwah sembunyi-sembunyi, turun ayat kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Kata Allah, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Setelah turun ayat ini, Nabi SAW mulai berdakwah terang-terangan. Dan yang pertama beliau dakwahi adalah keluarganya. Makanya beliau alaihissalatu wassalam naik ke bukit Safa, memberikan peringatan kepada kaumnya, kepada orang-orang Quraisy. Yang ketika itu datang Abu Lahab berkata, "Ayahanda jama'atana, wahai Muhammad, engkau mengumpulkan kami cuma untuk memberikan peringatan saja. Tabbatlah, celaka engkau, wahai Muhammad." Jadi Abu Lahab berkata kepada Nabi, "Tabbatlah, celaka." Maka Allah membalasnya. Turun satu surat, surat Al-Lahab. Allah balas dengan kalimat yang sama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka, binasa Abu Lahab. Maka ini dakwah secara terang-terangan. Dimulai dakwahnya adalah keluarga beliau. Dan ulama menyebutkan apa hikmahnya. Kenapa yang pertama didakwahi Nabi keluarganya dulu, dari kaum Quraisy dulu? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena keluarga itu orang yang paling berhak untuk didakwahi pertama kali. Sebelum kemana-mana, dakwahi keluarga, anak, istri, keluarga yang ada di rumah orang terdekat, karena mereka yang paling berhak mendapatkan dakwah. Ini pelajaran yang pertama. Kenapa diperintahkan keluarga terlebih dahulu? Ada bentuk pelajaran berikutnya kita lanjutkan di pertemuan setelah ini. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.